Rasul. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masih memberikan kesempatan baik terutama dan utama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat hidayah, nikmat inayah dan taufik, sehingga kita dapat berkumpul, duduk bersimpuh, merenungi betapa besaran Allah, bersujud untuk mentadaburi segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Waktu begitu cepat yang tidak akan pernah kembali. 1 Ramadan 2022 tidak akan terulang kembali. 1 Ramadan 2022 yang akan terjadi selalu pergantian tahun, pergantian manusia, pergantian jabatan, pergantian kekuasaan, dan segala pergantian itu sudah Allah sunatullahkan di atas muka bumi ini. Maka dari itu, saudaraku, sudah berapa banyak yang sudah kita perbuat? Mungkin kita orang yang mendapatkan rezeki yang lebih. Sudah berapa orang yang kita santuni dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita? Sudah berapa orang yang kita usap linangan air matanya kepedihannya untuk meringankan beban derita yang mungkin hari demi hari mereka tidak dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Namun dengan adanya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, justru menjadikan kita semakin jauh dan semakin lalai. Mungkin dengan jabatan kita, mungkin kita yang menjadi aparat militer, aparat kepolisian, mahkamah, sudah berapa orang yang kita bela hak-haknya? Sudah berapa orang yang kita tolong? Sudah berapa orang yang kita kasihi? Atau hanya kebalikannya, dengan jabatan justru untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tidak menengok mana yang halal, mana yang haram. Kemudian orang-orang yang punya ilmu, sudah berapa orang yang kita kunjungi? Sudah berapa masjid perkampungan hingga terpelosok negeri yang kita ulurkan lantunan salam dan ilmu untuk menegur mereka di jalan Allah? Berapa banyak saudara kita yang mungkin berpuasa namun tidak mengetahui apa arti puasa, baik secara zahiriyah ataupun secara maknawiyah ataupun secara batiniyah. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan rahasia di dalam malam Lailatul Qadar, supaya tidak semua orang mendapatkan malam itu. Malam yang penuh dengan misteri, malam yang penuh dengan kerahasiaan Allah. Hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah dalam peribadatan, baik yang sunnah maupun wajib,
yang tangannya murah, yang hatinya pun layyinah lembut, yang pikirannya pun betul-betul untuk selalu mengabdi dan selalu membantu sesama muslimin dan muslimat. Maka Nabi bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahul jazaa'u illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak umatku, mereka orang yang rela berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan yang lain. Karena mereka hanya yang tahu, asal tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, akan sah puasanya. Namun ternyata tidak. Apa pelajaran makna puasa, saudaraku? Seandainya kita orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang mungkin tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan kehausan, tidak pernah merasakan kesepian karena tidak punya pendamping. Namun di bulan suci kita belajar, oh ya Allah, begini rasanya orang yang lapar. Makanya kita kalau ketemu manusia, baik yang dikenal ataupun yang tidak, setelah mengucapkan salam, kita beri makan dan minum. Apalagi suaranya sudah tidak bisa terangkat sebagaimana mestinya, maka itu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan dan minum agar mereka kenyang, agar mereka dipenuhi hak-haknya, baru kita bercerita. Mungkin seandainya kita orang yang tidak pernah merasakan kesepian, istri kadang banyak, tapi di bulan suci ini kita diberikan pelajaran, siang hari tidak boleh mendekati barang yang halal. Supaya apa? Bukan hanya kita merajam orang, menghujat orang, menjelekkan orang, namun kita merasakan seperti apa orang yang menduda, seperti apa orang yang menjanda, seperti apa orang yang kesepian dalam hidupnya. Supaya agar kita memiliki saudara, sanak famili, tetangga yang belum mendapatkan pendamping, kita mendoakan dan membantunya. Itu salah satu singkat daripada kajian bulan puasa. Disitulah kita supaya tahu seperti apa orang yang dahaga, seperti apa orang yang kelaparan, seperti apa orang yang menahan hasrat yang halal pun dia tidak sanggup, supaya lebih asah, asih dan asuh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, maka mereka masih keadaan labil dan goyang. Namun Allah menciptakan makhluk yang bernama gunung, yaitu al-jibal. Sungguh mereka tenang, mereka mendapatkan teman, mendapatkan tiang untuk menyanggah daripada alam semesta. Kemudian para malaikat pun bertanya, ya Allah, sungguh begitu besar alam semesta ini ya Allah. Namun ketika Engkau menciptakan sebuah gunung yang tadinya labil dan goyang, menjadi tentram dan damai ya Allah, apakah Engkau masih menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada gunung ya Allah? Ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal jibal. Apakah Engkau menciptakan manusia yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada gunung ya Allah? Ada, yaitu besi. Ketika diceritakan besi, kehebatannya bisa untuk alat serbaguna, membuat menara yang sangat besar dan sangat tinggi, dan lain sebagainya. Namun malaikat pun bertanya, ya Allah, ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal hadid. Apakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat dan lebih mantap daripada besi ya Allah? Naam, iya, yaitu api. Setelah diceritakan api, besi yang sedemikian hebat bisa luluh lantah, bisa lebur, emas pun bisa meleleh, apalagi kayu, apalagi manusia. Namun malaikat pun bertanya, ya Allah, hal min khalqika asyaddu minan nar. Apakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada api ya Allah? Naam, iya wahai makhlukku, yaitu al-ma', air. Ketika diceritakan air, sebegitu hebatnya api yang bisa meluluhlantahkan, bisa menghancurkan, bisa membakar, dengan guyuran api akan padam. Namun di situ malaikat pun terkagum-kagum sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal ma'. Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dan lebih dahsyat daripada air ya Allah? Naam, masih ada, yaitu air, angin. Ketika diceritakan angin bisa mengalahkan api yang seperti tsunami,
yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu pernah menjadi pelajaran untuk kita, khususnya Serambi Mekah. Di situ dengan angin maka api, tanah, air semuanya akan binasa. Kemudian bertanya lagi malaikat, "Ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minar rih?" Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dan dahsyat daripada angin ya Allah? Ada, yaitu manusia yang memiliki kasih sayang, kepedulian kepada sesamanya. Tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha falam ta'lam yaminu an shimali. Yang saking seringnya bersedekah, tangan kiri pun jarang melihat dan jarang menyaksikan. Karena berapa manusia banyak orang salah mengkaji, hanya mengkajinya sepotong-sepotong, maka di situ banyak musibah, banyak malapetaka, banyak ujian yang kita dapatkan, khususnya di akhir-akhir tahun ini. Maka itulah saudaraku, setiap kejadian di alam semesta tidak lain tidak bukan adalah ada rasa pertanggungjawaban dan ada kemaksiatan yang kita kibarkan dan kita kobarkan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum sempurna keimanan kalian sehingga kalian menyayangi, mencintai, memikirkan, rela memperdulikan saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, seperti kalian sayang, peduli, mengasihi, memperdulikan dan membantu diri kalian sendiri. Maka banyak begitu fitnah sehingga kita terkadang merasakan ibadah pun sekarang sedemikian sulit, mencari rezeki pun sedemikian sulit, karena tidak lain dan tidak bukan mungkin kita terlalu lalai. Maka itu Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan tentang akhir zaman. Sayati zamanun 'alan nas ru'asa'uhum kal asad. Suatu saat akan datang di akhir zaman umatku yang menjumpai para pemimpin, para penguasa yang sungguh luar biasa biadabnya, laksana seperti singa dan serigala, yang mereka tidak kenal lawan, tidak kenal anak, tidak kenal musuh, ketika lapar mereka makan mentah-mentah. Kemudian wa muzara'uhum kazi'ar, dan mereka pun akan menyaksikan para menteri watak dan sifat karakternya seperti serigala, yang mereka tidak tahu benar dan tidak tahu salah. Yang penting ada bagian atas digaungkan dari atasan, maka mereka gaungkan walaupun kenyataannya salah dan sangat jahat. Kita sudah merasakan seperti apa musibah sekarang ini. Mungkin baik musibah gempa, bulan 1 sudah ada gempa, bulan 2 ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gempa. Kemarin bulan 3 2 kali gempa. Ada apa sebetulnya? Apakah mungkin kita merasa aman-aman saja? Apa mungkin kita merasa tidak akan terjadi sesuatu? Itu salah satu sinyal daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qudratuhum kal kilab. Para penegak hukumnya sifat dan mentalnya seperti binatang anjing, yang mereka tidak kenal majikan, mereka tidak kenal sama lawan, asal datang membawa daging dan tulang maka dianggap teman dan kerabat setia. Namun walaupun yang punya anjing tersebut ketika lupa memberikan daging ataupun tulang, maka tidak bisa kita herankan, mungkin bisa mereka digigit ataupun dibunuh oleh anjing yang kelaparan. Wa kasirun nas kayawma idin kal aghnam. Manusia pada saat itu sifat mentalnya seperti binatang yang bernama hewan kambing, yang mereka tidak punya pendirian, tidak punya mental, tidak punya persatuan. Mereka pun tidak peduli dengan agamanya, dia tidak peduli dengan akidahnya. Mau dihina, mau dicaci maki, mau dibentur-benturkan, sabar aja Pak Ustaz, ada masanya pertolongan Allah. Ini sekarang yang kita rasakan. Makanya kalau umat Islam sangat lemah, maka sangat akan mudah dihancurkan. Kalau umat Islam sudah tidak open dengan agamanya, sudah tidak peduli untuk memakmurkan masjid, sudah tidak peduli untuk menjalin ukhuwah tali silaturahim, maka tinggal menunggu hancur dan binasa. Apakah kita tidak pernah melihat, saudaraku, kalaulah sekarang kita bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah,
karena banyak dana yang sangat digelontorkan. Apakah kita tidak merasa takut? Apakah kita tidak merasa was-was kalau seandainya anak kita mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi akan dibunuh dengan sistematis dengan zaman yang canggih, ataupun dipaksa murtad daripada akidahnya? Berapa banyak masjid sudah dirobohkan? Berapa banyak sekarang pendidikan-pendidikan yang aneh-aneh malah didukung karena kita sudah tidak open. Dengan agama pun sudah tidak peduli. Kalau sudah lulus SD, seakan-akan kita tidak perlu mengkaji lagi. Kalau kita sudah duduk punya makanan halal, tidak memikirkan sekeliling kita. Kita ulang kaji seperti apa nasib saudara kita di Andalusia. Islam dahulu pernah sudah tiba pada tahun 1092 Hijriah. Sejak zaman Panglima Tariq bin Ziyad sudah sampai di Uni Eropa. Namun tidak semerta-merta hanya datang begitu saja. Penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan ribuan nyawa yang mereka sumbangkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Andalusia di dalamnya ada Sevilla, Cordoba, Malaga, Madrid, Barcelona, Turki dan lain-lain menjadi negara Islam yang penuh dengan kemakmuran, kedikdayaan dan keamanan yang sangat luar biasa. Namun waktu yang lama 800 tahun, Islam punya segalanya. Amunisi sangat lengkap, kekayaan emas sangat banyak. Semua kitab-kitab kecanggihan zaman dari Imam Ja'far Shadiq itu pun punya Islam. Perpustakaan yang megah, masjid-masjid yang megah, taman-taman yang sangat luas dan indah. Namun ketika selesai masa 800 tahun Pak, hanya butuh waktu 8 tahun untuk menghancurkan, untuk memfitnah Andalusia. Makanya anak-anak muda harus sadar, karena mereka sudah tahu kalau Islam dihajar dengan senjata, masih banyak orang yang tidak makan pun masih hidup. Masih banyak para tengku, para santri, para orang-orang soleh, orang tua kita yang tidak makan, tidak tidur berhari-hari masih sanggup untuk berperang. Namun kalau dengan uang, namun dengan jabatan, dengan pundi-pundi rupiah, maka mereka akan terlena. Dengan emas, mereka bisa nambah istri, mereka bisa nambah mobil, mereka bisa menambah tanah, mereka bisa jalan-jalan untuk memenuhi nafsu angkara-murkanya. Tanpa mereka sadar, kalau saya mati nanti, apa yang akan disembah oleh anak-anak kita? Apakah masjid kita ini akan berdiri kokoh? Ataukah akan dihancurkan hanya dengan uang? Sesama ulama fitnah memfitnah, sesama aparat benci membenci, sesama aparat desa, aparat tertinggi saling berseberangan. Sudah kita dipatahkan langkah. Kita harus tahu, zaman dahulu sebelum ada Indonesia, sebelum ada Nusantara, kita ini dikenal namanya Pulau Baros. Ada sahabat Nabi cucunya yang di Tapanuli Tengah yang bernama Syekh Mahmud Al-Yamani. Itu cucu daripada Sayyidina Syekh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Disitulah berkembang sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu beliau setelah dari Baros, beliau berhijrah di daerah kota Guangzhou, Cina. Jadi dahulu Cina itu negara Islam. Tapi kalau sekarang ada orang yang sangat cinta dengan Cina, apa-apa harus dari Cina, bantuan dari Cina, kerjasama dari Cina, itu orang yang sangat dungu dan sangat tidak paham dengan sejarah. Memang betul, selama 1000 tahun lebih Cina negara Islam. Namun ketika 200 kebelakangan ini, setelah pengaruh daripada Heng Snefklin, itu menjadi negara yang paling bobrok karena penduduk Muslim Cina sudah banyak dibunuh, diracun hingga diusir dari negaranya. Makanya kita harus tahu sejarah seperti apa di Baros. Nama Sumatera dahulu yaitu As-Samatiro. Nama kepulauan Jawa apa dahulu? Itu Jaziratul Jawu, negeri yang panjang dan indah. Daerah Ternate apa nama dahulu? Yaitu Jaziratul Muluk, jazirah para sultan-sultan dan raja-raja. Namun nama sekarang sudah berganti, Maluku. As-Samatiro menjadi Sumatera. Itu harus kita kaji. Makanya jangan hilang sejarah. Ulamanya harus kita datengin, kita silaturahim, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Karena mereka tidak ada dapat APBN,
Mereka tidak dapat amunisi, mereka tidak dapat gaji, mereka tidak dapat gaji tiap bulan, tidak dapat sertifikasi, namun mereka korbankan jiwa dan raga, sehingga Islam sampai di telinga kita, di hati kita, saudara. Sejarah mulai diputarbalikkan. Dari zaman ISDP kita harus tahu. Setelah itu, ketika tahun 1924, pengkhianatan PKI pertama memulai perserikatan Hindia Belanda yang disingkat ISDP. Setelah beberapa tahun, mereka membantu ini itu, seakan-akan peduli dengan rakyat miskin. Namun ujung-ujungnya apa? Orang yang tidak tahu menau hanya mendapat cangkul, mendapat masalah, hingga menjadi orang yang diteror. Makanya orang-orang zaman dahulu, ketika kita mendapatkan bantuan, kita tidak sembarangan mau. Kita tabayun, untuk apa Bapak membantu ini? Sekian golden emas, sekian peti emas. Namun sekarang, jangan pun proyek miliaran, uang 1 juta pun kita sudah tidak bisa berkata-kata. Sedangkan kalau kita yakin, kita hidup butuh dengan ulama, kita mati butuh dengan ulama, kita kesurupan butuh dengan ulama. Tidak butuh jenderal, tidak butuh bupati, semua butuh ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Namun seakan-akan orang yang berjuang meneteskan darah dan ribuan jutaan nyawa, seakan-akan dihinakan, difitnah, dicaci, dicari kesalahannya. Namun umat Islam sekarang tidak ada rasa iba, tidak ada risau, tidak ada rasa sedih. Satu demi satu. Makanya kita harus kuat ekonomi kita, harus kita belanja kepada saudara kita, walaupun mahal sedikit, perbaiki agama, persatuan, semuanya kita harus tahu. Politik pun harus tahu. Jangan sampai politik dipegang oleh orang-orang yang biadab, apalagi anak-anak pemberontak yang pernah menumpahkan darah jutaan nyawa. Namun banyak kata-kata yang sangat singkat. Oh, agama Islam ini agama yang suci, tidak pantas memegang politik, politik ini kotor. Memang, namun kalau kita mengkaji, tidak pantas agama Islam dicampur adukkan dengan politik. Namun politik harus dikuasai dan diluruskan oleh agama Islam. Supaya apa? Peraturan terendah hingga peraturan menteri, peraturan gubernur, perda syariah, perda nasional, permen, peraturan menteri-menteri, habis itu sampai peraturan presiden, itu diatur oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, Pancasila adalah asas hadiah daripada sultan-sultan dari Sabang sampai Merauke. Namun banyak orang yang sok Pancasila, sok agamisme, sok sangat NKRI, namun kelakuannya sangat luar biasa. Kalau kita tahu dari ayat 1 sampai ke 5, Pancasila adalah simbol daripada Islam, ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan yang sangat dihiasi dengan akhlak dan budi pekerti. Namun ketika melanggar daripada sunnahnya akan dihinakan seperti binatang yang tiada arti. Kemudian persatuan Indonesia, apa di dalam Al-Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai umat manusia, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dibimbing oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Kalian harus saling bermusyawarah, harus saling tolong-menolong di antara kalian supaya mendapatkan titik yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa di dalam Al-Qur'annya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian bil adli wal ihsan, untuk kalian berbuat baik, berbuat adil, berbuat ma'ruf kepada semua manusia. Wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalian pun harus tegas ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Itu secara garis finish. Makanya kalau orang sok Pancasila tapi tidak bisa ngaji, sekolahnya kejar paket, makanya sebagai garis definisi Pak, kalau orang sudah menjabat baik, masih suka belusukan, masih suka sholat, masih suka korban, masih suka menemui rakyatnya, itu yang diceritakan
dan dicontohkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun ketika ada orang yang tidak pernah sholat, ketika ada pilpres, ada pilkada, ada pilgub, rajin semiyang. Orang yang nggak pernah kurban motong ayam pun jarang kalau ada saudaranya datang. Ketika mau mencalonkan camat, gubernur, bupati, presiden, rajin motong lembu setiap kampung satu. Orang yang nggak pernah belusukan, masuk ke gorong-gorong, hati-hati. Karena ciri pemimpin yang baik, setelah duduk dia masih taat dan peduli kepada rakyatnya. Semoga nasihat itu bermanfaat untuk Ibu Khatib dan juga untuk saudara lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidhalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا
وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبدنا من ديوان البؤداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.